Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan mencoba membacakan tentang uh, kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Bab yang pertama pada kitab ini tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan, dan keadaan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama, ketaatan kepadanya, juga menjadi orang-orang yang lurus, dan juga agar mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Al-Bayyinah 5. Allah Ta'ala juga berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakina yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging hewan kurban dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian. Al-Hajj 37. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah." Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian menampakkannya, Allah pasti mengetahuinya. Ali Imran 29. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Al-Khattab bin Naufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Rozah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Karena itu, barang siapa hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin dia raih atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia berhijrah karenanya. Yang selanjutnya dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu haisyun Ka'bata fa idza kanu bi baida aminal ardi yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Qultu ya Rasulullah kaifa yahsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Mereka ada pasar-pasar mereka dan orang-orang yang bukan dari mereka. Beliau menjawab, dibenamkan dari awal hingga akhir. Mereka dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Muttafaq alaihi. Dan ini adalah lafaz Al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wan niyatu wa idzas tanfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Dan jika kalian diminta berangkat, maka berangkatlah. Muttafaqun alaih. Artinya, tidak ada lagi hijrah dari Makkah, karena Makkah telah menjadi Darul Islam atau negeri Islam. Dari Abu Abdullah Zabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peperangan. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna bil madinati larijalan masirtum masiro wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul mardu. Sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang mana kalian tidak menempuh sebuah jalan dan tidak melintasi sebuah lembah, melainkan mereka bersama-sama kalian. Mereka dihalangi oleh sakit dalam sebuah riwayat, illa syarakukum fil ajri, melainkan mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala, diriwayatkan oleh Muslim. Al-Bukhari meriwayatkannya dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wayidan illa wahum ma'ana habasahumul udhr. Sesungguhnya ada orang-orang di belakang kita di Madinah yang tidaklah kita melintasi jalan di pegunungan dan juga tidak melintasi lembah, melainkan mereka bersama-sama kita, mereka tertahan oleh uzur. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Ahnas radhiyallahu anhu, karena bapak dan kakeknya adalah sahabat, beliau berkata, kana abi Yazidu ahraja dananira ya saddaku biha fawadu'aha inda rajulin fil masjidi fajitu fa'ahadattuha fa fa'at fa'ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazidu walaka ma ahatta ya Ma'an. Bapakku Yazid pernah mengeluarkan beberapa keping uang dinar untuk dia sedekahkan. Lalu dia menitipkannya kepada seseorang di masjid. Kemudian aku mengambilnya, lalu aku datang kepada bapakku dengan membawanya. Maka bapakku berkata, demi Allah, bukan kamu yang aku inginkan, maka aku memperkarakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, bagimu apa yang telah engkau niatkan, wahai Yazid, dan bagimu apa yang telah engkau ambil, wahai Ma'an. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdil Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy az-Zuhri, salah satu dari 10 orang yang telah dijamin oleh Rasulullah menjadi ahli surga. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjengukku pada tahun Haji Wada karena sakitku yang parah. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sakit yang aku derita telah sampai pada kondisi seperti yang Anda lihat. Sementara aku adalah orang yang kaya dan tidak memiliki ahli waris kecuali putriku seorang. Maka apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Beliau menjawab, tidak. Aku bertanya, separuhnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, 1/3 wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 1/3, dan 1/3 itu banyak atau besar.
Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan. Itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, di mana mereka mengadahkan tangan mereka meminta-minta kepada orang-orang. Sesungguhnya engkau tidak mengeluarkan sebuah nafkah yang dengannya engkau mencari wajah Allah, melainkan engkau diberi pahala karenanya, termasuk apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku akan ditinggal di Makkah setelah sahabat-sahabatku pulang ke Madinah bersama Anda? Beliau bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan tinggal lalu, melainkan amalan demi mencari wajah Allah, melainkan karenanya engkau bertambah satu derajat dan ketinggian. Barangkali engkau akan diberi umur panjang sehingga beberapa kaum bisa mengambil manfaat darimu, dan kaum yang lain tertimpa mudarat karenamu. Ya Allah, tetapkan untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka, dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang. Akan tetapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Qaulah. Rasulullah menjaga sihanianya karena dia meninggal di Makkah. Muttafaqun alaih. Uh, dalam kesimpulan dari beberapa uh, hadis ataupun cuplikan ayat yang saya bacakan tadi, bahwa ikhlas dalam beramal itu sangatlah penting. Jika kita jika kita beramal hanya untuk mendapatkan, ya seperti yang telah dibahas, ya jika kita niatnya karena mendapatkan harta, ya Allah akan segerakan itu. Jika kita ikhlas apa jika kita berniat ingin mendapatkan wanita, ya Allah akan kasih wanita, tapi hanya untuk di dunia saja, dan kalian tidak akan mendapatkan balasan di akhirat sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Demikian pembacaan singkat tentang bab ikhlas dan menghadirkan niat. Insya Allah pada segmen selanjutnya saya akan membacakan kembali buat teman-teman ataupun para audiens semua. Terima kasih. Jazakallah khairan katsir atas perhatiannya. Wassalamualaikum